Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih di hari ini Engkau masih memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengar firman Tuhan. Ajari kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan, apa yang harus kami lakukan di hari ini, agar semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Roma 15 ayat yang ke-17, beginilah firman Tuhan. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Dan dia menyatakan bahwasanya dia sangat meyakini akan kehidupan jemaat di Roma, di mana penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Dan Paulus juga menegaskan siapa dia sebagai Rasul Kristus yang dipilih oleh Kristus dan melayani untuk jemaat-jemaat ataupun orang-orang yang bukan Yahudi. Dan dia meyakinkan apa yang dia lakukan, memberitakan Injil Allah, itu harus dia lakukan untuk semua bangsa, agar semua bangsa yang bukan Yahudi itu boleh diterima oleh Allah dan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga dalam perikop ini Paulus kembali menegaskan, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Paulus menyadari apa yang dia terima yang datangnya dari Yesus Kristus. Itu juga yang harus dia nyatakan bagi setiap orang untuk mau kembali kepada Allah, mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga dalam perikop firman Tuhan di hari ini yang menjadi sebuah penekanan bagi kita, bagaimana pelayanan itu yang hanya berpusat kepada Yesus Kristus. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan bukan berpusat pada diri sendiri. Sehingga Paulus menyatakan dia sangat-sangat bermegah dalam Yesus Kristus. Bermegah berarti merasa mulia ketika menerima sebuah tanggung jawab yang besar dari Allah. Bermegah, merasa bangga, merasa bahagia. Itu yang diakui oleh Paulus sendiri. Sehingga dalam hal ini dia meyakinkan bahwasanya kemegahan dia itu hanya dalam Yesus Kristus, bukan kemegahan oleh hal-hal duniawi. Dan melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja-gereja Tuhan, ketika Tuhan percayakan apapun untuk kita lakukan hari ini, baik dalam pelayanan di gereja, begitu juga dalam pelayanan-pelayanan dalam pekerjaan kita dimanapun kita berada. Mari ingat, semua itu hanya untuk kemuliaan nama Allah saja. Seperti pengakuan Paulus, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Allah saja. Karena kondisi saat ini sering sekali sebagai orang Kristen yang kita akan selalu hidup melayani, tapi sesungguhnya yang terjadi, hidup kita hanya untuk dilayani. Dan tidak sedikit pelayan-pelayan Kristen yang memiliki jiwa-jiwa sebagai majikan, bukan jiwa sebagai hamba, sehingga hidupnya hanya mau dilayani. Tapi hari ini kita kembali diingatkan seperti pengakuan Paulus, kemegahan kita hanya dalam Yesus Kristus, ketika segala sesuatu saat ini dipercayakan untuk kita lakukan. Sehingga Paulus berani mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 21-22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja
memberi buah. Memberi buah, bukan tidak memberi buah. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini, ketika Tuhan masih pakai kita dalam bagian kita masing-masing. Seperti yang dikatakan Bunda Teresia, manusia hanyalah pensil di tangan Allah. Pensil hanyalah pensil, tidak ada manfaat apapun jika tidak dipakai untuk menulis. Pensil tidak bisa menggerakkan dirinya untuk menulis. Pensil akan memberikan kegunaan kalau mau dipakai oleh Allah untuk Dia tulis. Kehidupan kita juga berguna jikalau kita mau dipakai oleh Allah. Dalam pelayanan yang kita lakukan hari ini, jikalau itu memberi kebaikan bagi orang lain, menghasilkan yang baik bagi orang lain, jangan pernah sombong. Jangan pernah mencuri kemuliaan Allah. Karena apapun yang kita lakukan yang memberi kebaikan, itu semua atas seizin Allah dalam hidup kita. Sebagai apapun kita di tengah-tengah pelayanan kita, baik kita sebagai pemusik di tengah-tengah gereja kita, sebagai song leader, sebagai panitia pembangunan, apapun yang menjadi bagian kita, ketika semuanya itu bisa kita lakukan dengan baik, bukan pujian dari orang lain yang kita inginkan, tapi biarlah pujian itu datangnya dari Allah. Karena hidup kita, pelayanan kita, semuanya itu boleh terjadi atas kebaikan Allah dalam hidup kita. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, di hari ini pergunakan hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kita lakukan dengan satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau itu yang menjadi tujuan hidup kita, maka kita akan semampu kita mau melakukan dengan baik, sehingga memberi hasil yang baik bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Terpuji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih di hari ini Kau kembali mengingatkan kami, siapa kami di tangan Tuhan. Ketika kami Engkau pakai, ajari kami untuk bisa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jikalau itu menghasilkan yang baik, ajari kami untuk tidak bermegah akan diri sendiri, tapi megah dalam Tuhan yang sudah perkenankan kami untuk melakukan yang Tuhan inginkan, sehingga dengan semuanya itu nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Parindu, Pos PI Ngabang dan Ngabang Seasam. Tuhan berkati jemaatmu yang ada di sana, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, baik tenaga dasar kami, penatua dan diaken kami, semua pengurus kategorial, berkati sehingga boleh bersatu hati untuk melayani Tuhan. Dan biar apa yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga dalam apa yang mereka lakukan semakin banyak orang yang melihat kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat tenaga medis, para dokter, perawat, dan ilmuwan yang tetap setia untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini juga. Tuhan berkati mereka sehingga mereka tetap mampu dengan setulus hati melakukan pekerjaan atau pelayanan yang menjadi bagiannya, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, pemerintahan kami, presiden kami, sehingga boleh tetap berhikmat di dalam Tuhan, di dalam melakukan tanggung jawabnya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Indah doa dan pengharapan kami, ucapan syukur kami yang kami serahkan dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita.